Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1666, Kuil Pengembaraan. Setelah mendapatkan semua informasi yang bisa dibagikan oleh Sleeper yang ketakutan itu, Sunni dan Nevis membiarkannya beristirahat. Tanpa membuang waktu, Nevis menuju pintu keluar kuil. Namun, Sunni malah menuntunnya ke kedalaman kuil. Tak lama kemudian, mereka mencapai tangga dan turun ke bawah tanah. Kuil tanpa nama itu lebih besar daripada yang terlihat dari luar, karena memiliki lantai dasar yang luas. Bahkan, kuil itu hampir merupakan tiruan sempurna dari lantai atas yang megah, dengan aula besarnya sendiri, ruang-ruang pembantu, dan ruang suci bagian dalam. Tentu saja ada beberapa perbedaan. Salah satunya, tidak ada altar di kuil bawah tanah. Tidak ada jalan menuju halaman. Sebagai gantinya, sebuah gerbang yang menjulang tinggi diukir di dinding marmer, ditutupi oleh ukiran yang rumit. Ketika Sunni dan Nevis mencapai aula bawah tanah, aula itu diselimuti kegelapan yang tak tertembus. Bahkan cahaya api yang menyala di telapak tangannya tidak dapat menghilangkannya. Sunni tidak ingin siapapun melihat apa yang tersembunyi di sana. Jadi, ia menutupi semuanya dalam bayangan yang paling gelap. Dan untuk alasan yang bagus. Seperti yang Sunni ketahui setelah menaklukkan kuil tanpa nama, semua benteng memiliki sesuatu yang istimewa. Beberapa kualitas istimewa bersifat minor, sementara beberapa dapat melakukan hal-hal yang benar-benar menakjubkan. Sunni menyebutnya komponen. Dia tidak yakin apakah komponen-komponen ini merupakan bawaan dari benteng-benteng kuno atau sesuatu yang ditambahkan ke masing-masing benteng oleh mantra, seperti halnya gerbang. Mungkin itu hanya dibangun di atas apa yang sudah ada di sana, memperkuat sifat-sifat yang ada dan membuatnya mudah diakses oleh manusia. Namun, yang Sunni tahu adalah bahwa hanya seorang Sein yang mengikat benteng ke jiwa mereka yang dapat memerintahkannya, memanfaatkan komponen. Mantra itu membuat prosesnya lebih mudah bagi mereka, kemungkinan besar, sedangkan untuk Sunni, ia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Untungnya, itu tidak terlalu sulit. Sejauh yang dapat diketahuinya, kuil tanpa nama memiliki dua komponen, keduanya cukup kuat jika dibandingkan dengan benteng, tidak setingkat benteng besar atau menara gading, tentu saja. Tetapi jauh lebih menonjol dibandingkan dengan yang lebih rendah, seperti tempat suci Noctis. Komponen pertama kuil tanpa nama cukup jelas. Itu adalah penjaga yang tak terlihat. Makhluk itu, tak terlihat dan tak kasat mata, telah membunuh siapapun dan apapun yang mencoba memasuki kuil, sebelum Sunni muncul, yaitu, berjalan melintasi tulang-tulang kuno. Dia menduga bahwa itu memungkinkannya untuk lewat karena atributnya, api keilahian. Sama seperti yang telah memperbolehkannya memasuki kuil pada mimpi buruk pertamanya karena jiwanya membawa tanda keilahian. Memang, bentengnya adalah kuil yang pernah dia gunakan untuk mengorbankan dirinya kepada para dewa. Saat itu, Sunni mengira itu adalah kuil dewa bayangan, tapi sekarang, dia berpikir berbeda. Lagi pula, waktunya tidak masuk akal. Pada saat kafilah budak itu tewas saat mencoba menyeberangi pegunungan, tentara kekaisaran secara aktif menghancurkan kuil dan biara dewa bayangan. Namun, bangunan bergaya Stiglan dari kuil agung itu tampak seperti telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Dan kemudian ada kata-kata yang diucapkan mantra itu ketika dia batuk darah di altar hitam. Tidak disebutkan bahwa dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada dewa bayangan. Sebaliknya, dikatakan bahwa dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada semua dewa. Hanya Shadow yang mendengarkan. Jadi, sekarang,
Suni menduga bahwa kuil tanpa nama itu jauh lebih kuno daripada apapun yang pernah dilihatnya di alam mimpi. Jika dia benar, kuil itu dibangun pada awal waktu, selama hari-hari awal zaman para dewa, dan dimaksudkan untuk menyembah seluruh jajaran dewa. Termasuk dewa ketujuh, yang belum terhapus dari keberadaan dan dilupakan. Mungkin karena itulah kuil ini, dan semua kuil lain yang dibangun untuk Pantheon of Seven, telah ditinggalkan dan hilang. Kuil-kuil itu telah dilupakan, seperti halnya dewa mimpi yang telah dilupakan. Dengan demikian, kuil tanpa nama bisa jadi merupakan kuil dewa yang terlupakan. Mungkin memang sudah seperti itu sejak dulu, dibangun oleh segelintir penganut paham bidah yang menyembah dewa-dewi yang hilang meski bertentangan dengan keinginan para dewa yang tersisa. Apapun masalahnya, kuil tanpa nama telah kosong selama ribuan tahun selama mimpi buruk pertama Suni, yang terjadi pada akhir zaman keemasan. Tepat sebelum zaman Daemon datang untuk menghancurkan dunia. Dalam mimpi buruk pertamanya, ia berdiri di puncak gunung hitam, sunyi dan terabaikan. Satu-satunya makhluk yang pernah mengunjunginya adalah Raja Gunung, yang tampaknya memiliki percikan keilahian dalam jiwanya juga. Namun, kini, kuil tanpa nama itu entah bagaimana ada di Godgrave. Alasan untuk perbedaan ini adalah komponen kedua dari kuil tanpa nama. Di luar sana, dalam kegelapan aula bawah tanah, sebuah lingkaran mistis yang luas terukir di dinding di seberang gerbang yang menjulang tinggi. Lingkaran itu tidak terdiri dari rune, atau elemen jenis sihir lain yang bisa dikenali Suni. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya yang menyerupai pesona kuil tanpa nama adalah pisau yang diciptakan Dewa Matahari bersama penguasa rantai. Mungkin itu adalah sihir ilahi, yang tidak mengikuti aturan apapun dan membengkokkan dunia sesuai keinginannya hanya karena keberadaannya. Dalam hal itu, dia tidak yakin bahwa sihir adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Sebuah keajaiban jauh lebih cocok untuk prestasi seperti itu. Bagaimanapun, lingkaran mistik itulah yang menjadi inti pesona yang membuat bentengnya dapat berkelana bebas melintasi wilayah. Selama penguasa benteng membanjiri kuil kuno dengan lautan esensi, kuil itu dapat lenyap dari satu lokasi dan muncul secara ajaib di tempat lain. Begitulah cara Suni meletakkan bentengnya tepat di jantung Godgrave. Ia menduga bahwa benteng itu telah mengembara di berbagai wilayah jauh sebelum diubah menjadi benteng oleh mantra mimpi buruk. Kuil pengembara itu tidak dibangun di puncak gunung yang gelap itu, tetapi malah muncul di sana suatu hari, sudah hancur. Suni tidak ingin siapapun tahu bahwa bentengnya bisa bergerak. Ia hanya akan bisa berbagi rahasia ini dengan Nephis setelah Nephis cukup percaya padanya untuk merahasiakan informasi itu dari Raja Pedang. Maka, mereka berjalan menembus kegelapan hingga mencapai gerbang besar. Nephis tidak mengatakan apapun, membiarkan Suni membuka gerbang yang berat itu. Di belakangnya, ada permukaan tulang putih yang halus. Sekilas, gerbang itu tampak tidak mengarah kemanapun kecuali jalan buntu. Namun, sebenarnya ada celah sempit di tulang kuno itu, cukup lebar untuk dilewati seseorang. Retakan itu sama gelapnya dengan bagian dalam aula bawah tanah, dan angin yang bertiup melewatinya membawa serta bau harum dedaunan busuk. Nephis mengerutkan kening. Retakan itu mengarah sampai ke Hollows. Suni mengangguk. Memang, dia ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, bukankah bentengmu akan diserang dari bawah? Dia berjalan menuju celah gelap itu dan berputar sedikit agar bisa melewatinya. Itu tidak akan terjadi, kau akan melihatnya. Tidak puas dengan jawabannya, namun tidak mau bertanya lebih jauh, Nephis menghela napas dan mengikutinya ke dalam kegelapan yang lembab. Budak Bayangan bab 1667, dilucuti.
Mengikuti sang penguasa bayangan, Nephis turun ke kedalaman God Grave. Retakannya sempit dan berkelok-kelok, dipenuhi bau harum daun busuk. Kadang-kadang, dia harus melangkah ke samping untuk maju, logam mengilap pelindung dadanya menggesek tulang putih. Pemandunya yang pendiam itu tenang dan gigih, tampak tidak peduli saat memasuki Hollows. Dia juga tenang, bagian dirinya yang seharusnya waspada telah ditelan oleh rasa sakit. Sebuah bola api putih menari-nari di telapak tangannya, menerangi jalan di depannya. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Bermandikan cahaya putih namun tenggelam dalam kegelapan, sang penguasa bayangan tampak sangat misterius sekarang saat mereka sendirian. Berbalut baju besi oniks yang menakutkan, dengan wajah tersembunyi di balik pelindung helm hitam, ia tampak lebih seperti makhluk mimpi buruk yang kuat daripada manusia. Cassie tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang penguasa kuil gelap itu. Jika bukan karena fakta bahwa 3 makhluk kuat yang melayaninya adalah transenden dan tidak rusak, Nephis akan menganggap bahwa dia adalah kekejian. Ada alasan lain juga mengapa dia tidak melakukannya. Tak seorang pun dari mereka berbicara lama sekali. Namun, akhirnya, aroma tanah itu semakin kuat, dan sang penguasa bayangan pun berhenti. Angin hangat bertiup melewati mereka ke arah benteng. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu berbalik menghadapnya. Pelindung helmnya penuh dengan kegelapan yang tak tertembus, dan suaranya yang datar terdengar acuh tak acuh. Saya punya permintaan, Lady Nephis. Dia bertemu dengan tatapan gelapnya dan mengangkat sebelah alisnya. Kegelapan di pelindung mata itu bergerak sedikit. Turunkan senjatamu sebelum kita melanjutkan. Nephis terkejut. Dia memiringkan kepalanya sedikit, lalu bertanya dengan nada tenang, kau ingin aku memasuki Hollows tanpa pedang? Helm Onyx bergerak perlahan dari sisi ke sisi. Kamu boleh punya pedang, tapi jangan pedang ini. Dia ragu-ragu sejenak. Permintaan aneh itu syarat dengan makna. Pedang yang digunakan Nephis, Kinslayer, adalah memori transenden tingkat ke-7. Yang lebih penting lagi, itu adalah senjata yang sangat istimewa. Tidak hanya daya tahannya yang setara dengan memori tertinggi, tetapi juga telah diubah oleh Raja Pedang sendiri. Yang membuatnya terhubung dengannya, sama seperti semua orang yang memegang pedang yang ditempa anvil terhubung dengannya, dan satu sama lain, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi, yang diinginkan sang penguasa bayangan adalah agar dia benar-benar dibiarkan sendirian bersamanya, tanpa kemungkinan ayah angkatnya mengetahui apa yang tengah mereka lakukan. Tiba-tiba, Nephis merasa sedikit malu. Kedengarannya kurang tepat, bukan? Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Apakah karena ancaman mengejeknya untuk membunuhnya di Hollows? Memikatnya ke dalam kegelapan dan memintanya untuk melucuti senjatanya. Dia menatap Shadow Sein selama beberapa detik, lalu dengan santai menyingkirkan pedang dan sarungnya. Tanpa senjata, dia terus menatapnya dengan ekspresi tenang. Tangannya terangkat dan menyentuh kegelapan, perlahan menarik senjata dari sana, seperti yang telah dilakukannya sebelum duel mereka. Namun kali ini, itu bukan Odachi. Melainkan, itu adalah pedang panjang yang elegan, baik gagang maupun bilahnya berwarna hitam pekat. Nephis menerima pedang panjang itu dari Lord of Shadows dan menimbangnya sebentar di tangannya. Lalu memukul bagian datar bilahnya dengan ringan, memperhatikannya bergetar untuk menentukan pusat ketukan. Dia terkejut sekali lagi. Pedang itu sangat seimbang dan tidak dapat dibedakan dari pedang yang ditempa dari baja asli, dan nyaman di genggamannya. Seolah dibuat sesuai dengan preferensi pribadinya hingga ke detail terkecil. Sungguh kemampuan yang praktis. Itu pasti kemampuan aspek.
Dia mempelajari pedang bayangan itu beberapa saat, lalu menurunkannya dan memanggil Nameless Sun, memori yang dia terima karena membunuh Crimson Terror of the Forgotten Shore. Nameless Sun adalah memori berjenis senjata, tetapi jenisnya unik. Alih-alih berwujud sebagai senjata, ia menanamkan senjata lain dan meningkatkannya. Pedang yang diberikan kepadanya oleh penguasa bayangan bukanlah memori, dan karena itu tidak dapat diperkuat oleh mahkota fajar. Namun, matahari tanpa nama dapat melakukannya. Nevis mengangguk. Kita bisa melanjutkan. Pemandunya berpaling dengan acuh tak acuh dan terus berjalan ke kedalaman lorong sempit itu. Dia mengikutinya, sambil merenungkan. Apa motifnya? Sang penguasa bayangan telah menunjukkan rasa bencinya terhadap klan besar. Sekarang, dia meminta agar dia membuang pedangnya, mengisyaratkan bahwa dia ingin merahasiakan sesuatu dari sang raja. Sesuatu bergerak dalam hatinya, mengejutkannya. Kerinduan yang manis, namun jauh. Bisakah dia menjadi sekutu? Alangkah menyenangkannya jika memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Selama 4 tahun terakhir. Tidak, selama yang dapat diingat Nevis, setelah neneknya meninggal, dia hidup sendiri. Memikul beban yang berat tanpa ada yang membantunya. Ada orang-orang yang mendukungnya, tentu saja Firekeeper, Evel dan Cal, dan beberapa orang lainnya. Namun, mereka tidak sekuat dirinya, dan karenanya tidak dapat benar-benar meringankan bebannya. Satu-satunya pengecualian adalah Casey. Tanpa kekuatan dan persahabatannya yang tenang, Nevis mungkin sudah runtuh sejak lama. Namun, Casey juga adalah bawahannya. Dan, karenanya, menjadi tanggung jawabnya. Ya, beban itu adalah sesuatu yang Nevis pilih untuk dipikulnya sendiri. Dan ya, ambisinya yang tidak masuk akal itulah yang menjadi penyebab segalanya. Paling tidak sebagian besarnya. Namun, terkadang, dia tidak dapat menahan perasaan tercekik oleh kedalaman dan intensitas hasratnya sendiri, dikelilingi oleh musuh dan terjaga di malam hari, tidak dapat tidur. Nevis juga manusia. Kadang-kadang dia juga merasa lemah. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya, begitu pula banyak hal lain yang dia rasakan. Jadi, kalau memang ada seseorang di luar sana yang sama kuatnya seperti sang penguasa bayangan dan memiliki kebencian yang sama terhadap para penguasa. Seseorang yang dapat diandalkan untuk berdiri berdampingan dengannya dalam menghadapi bahaya. Itu adalah pikiran yang manis sekaligus berbahaya. Dia bahkan tidak sepenuhnya yakin bahwa penguasa bayangan adalah manusia, apalagi bahwa dia bisa dipercaya. Namun, entah mengapa, tanpa penjelasan, dia merasa sangat ingin mempercayainya. Mengapa aku merasa seperti ini? Ini bukan seperti diriku. Jika mereka benar-benar bisa menjadi sekutu, lupakan saja. Mengikuti orang suci yang menyendiri itu ke dalam kegelapan, Nevis mengernyit sedikit. Di dunia ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Orang lain akan mengkhianatinya, meninggalkannya, atau tetap di sisinya dan binasa karenanya. Dari masa kecilnya hingga hari ini, itulah kebenarannya. Dan itu tidak apa-apa. Ia tidak membutuhkan siapapun, karena ia sendiri sudah cukup. Keinginannya sudah cukup, kekuatannya sudah cukup, dan kerinduannya yang membara sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Ini aneh, akan sangat menyenangkan jika dia benar-benar memiliki sekutu, bahkan partner. Namun dia tidak memilikinya, dan tidak pernah memilikinya. Namun, anehnya, sang penguasa bayangan memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Karena itu, mempercayainya dan padanya terasa mudah. Nevis waspada terhadap kemudahan itu. Mungkin itu juga salah satu kemampuan aspeknya. Budak Bayangan bab 1668,
tulang berongga. Suni mendorong tubuhnya melewati bagian terakhir dari celah sempit itu dan tiba-tiba menemukan dirinya di ruang terbuka yang luas. Dia melangkah ke samping, berpegangan pada permukaan tulang kuno yang berpori, dan membiarkan Nevis mengikutinya ke tepian yang berbahaya. Dia tidak dapat melihat karena semuanya masih diselimuti kegelapan yang tidak dapat ditembus, tetapi di bawah mereka, seluruh dunia tersembunyi terbentang sejauh mata memandang, penuh dengan kehidupan yang cemerlang. Mereka saat ini berada di dalam tulang dada dewa yang telah meninggal, yang ukurannya sebanding dengan benua kecil. Sama seperti tulang-tulang lainnya, tulang itu berongga, meliputi wilayahnya sendiri. Sumsum tulang yang pernah mengisi bagian dalam tulang dada yang luas itu telah lama hilang. Dan di tempatnya, tumbuhlah hutan yang mengerikan. Udara lembab dipenuhi campuran aroma kuat yang tak terlukiskan. Di bawah sana, kanopi pohon-pohon yang tak tertembus bergoyang seperti lautan merah tua, sebagian besarnya asing dan mengerikan, dengan daun-daun merah menyala. Pakis purba menjulang tinggi seperti menara yang sedang berbunga, dengan tanaman merambat dan semak liar menjulang di antara batang-batang pohon yang terjal seperti dinding. Lumut merah darah menutupi semuanya seperti karpet lembut. Suni tidak bisa melihat warna dengan jelas dalam kegelapan, tetapi dia cukup tahu untuk menebak. Di luar fragmen alam bayangan, hutan bersinar dengan cahaya pucatnya sendiri, jadi dia telah melihat penampakan aslinya. Di sana-sini, pilar-pilar raksasa flora yang menjijikkan menjulang ke kubah tulang dada, menempel pada retakan di permukaannya. Itulah sulur-sulur yang direntangkan hutan untuk mencapai langit. Hutan menggunakannya untuk menyerap sinar matahari yang menyebar saat awan menyembunyikan matahari, menumbuhkannya kembali setiap kali dibakar. Dan tentu saja, ada berbagai macam makhluk menjijikkan yang tinggal di bawah kanopi hutan bawah tanah. Gerombolan makhluk keji yang kuat tinggal di sini, rusak, hebat, dan bahkan terkutuk. Beberapa dari mereka sangat besar dan mengerikan, beberapa sangat kecil sehingga sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Semua telah dibaptis oleh kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilahirkan dan tumbuh di permukaan. Dan hanya mereka yang cukup beruntung dan ganas untuk mencapai kedewasaan yang dapat turun ke Hollows dan berharap untuk bertahan hidup di sini, jauh dari tatapan kejam dari surga yang membakar. Hutan yang gelap itu benar-benar mematikan, dan sebagian besar kematian yang dapat ditemukan di sini benar-benar mengerikan. Itu adalah tempat di mana Suni membawa Nevis setelah berpisah dengannya selama 4 tahun, tidak, tepatnya romantis. Diam-diam dia mendesah, lalu menoleh menatapnya. Nevis tampak tidak terganggu oleh kegelapan, aroma hutan, dan paduan suara gemerisik yang tak terlukiskan yang menyelimuti mereka. Ada ekspresi tenang di wajah cantiknya, tubuhnya yang ramping tampak rileks, dan ujung pedang yang diberikannya diarahkan ke tanah. Api putih menari-nari di telapak tangannya, terpantul di kedalaman mata abu-abu yang tenang. Untuk sesaat, Suni mengira ada bayangan emosi tajam di mata itu, tetapi kemudian, hilang, digantikan oleh sikap tenangnya yang biasa. Seberapa jauh kita dari tanah? Dia ragu-ragu sejenak. Lebih baik memanggil memori. Ada sedikit kejatuhan. Dia mengangguk, lalu kulitnya yang seputih pualam bersinar dengan cahaya lembut sesaat. Suni mengira Nevis akan memanggil jubah tembus pandang yang sudah dikenalnya, tetapi sebaliknya, sepasang sayap putih yang indah muncul dari cahaya di belakangnya. Nevis mencengkeram gagang pedangnya lalu melangkah ke dalam kekosongan, meluncur turun dengan keanggunan yang mempesona saat dia turun menuju hutan. Bola api yang menyala di tangannya seperti bintang jatuh yang kesepian, ia mendesah, lalu mengikutinya turun. Saat Suni jatuh,
Sosoknya beriak dan berubah menjadi burung gagak hitam, bulunya tidak bisa dibedakan dari kegelapan di sekitarnya. Nephis turun ke dalam hutan bak roh cahaya, menerangi batang pohon-pohon tua yang meliuk dan lumut merah yang tumbuh di atasnya. Sayapnya berkibar sekali, mengirimkan hembusan angin kencang ke kedalaman hutan, lalu menghilang dengan suara gemerisik pelan. Sunni mendarat di belakangnya, mengambil wujud manusianya, dan menatapnya selama beberapa saat. Pikirannya kacau balau, indah, cantik sekali. Ia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Slipper yang malang itu diselamatkan dari kedalaman keputusasaan, dipeluk, dan disembuhkan oleh seseorang yang begitu menakjubkan. Roh yang indah dari kasih karunia surgawi yang entah bagaimana telah menemukannya di kedalaman neraka. Ya, itu pasti lebih baik daripada diselamatkan oleh iblis kegelapan yang jahat seperti Sunni. Bajingan yang beruntung, membuat catatan mental untuk menjauhkan Dreamer Rai dari wanita-wanita dalam hidupnya. Para dewa tahu Sunni telah dibakar karena menyelamatkan seorang Slipper sebelumnya. Sunni melangkah maju dan memberi isyarat agar Nephis mengikutinya. Dia melakukannya, dan terdiam beberapa saat. Namun akhirnya, Nephis bertanya, haruskah kita begitu ceroboh? Sunni tidak berusaha untuk melangkah dengan hati-hati, melangkah maju dengan langkah lebar. Itu sangat berbeda dari bagaimana seseorang seharusnya bertindak di Dead Zone, dan terutama yang sekejam dan sekeji cekungan besar di dalam tulang dewa yang sudah mati. Dapat dimengerti bahwa Nephis bingung dengan sikapnya, berjalan melalui hutan yang mematikan seolah-olah dia pemilik tempat itu. Namun dia melakukannya, dalam arti tertentu. Sunni menggelengkan kepalanya. Kami aman, untuk saat ini. Namun, saat suaranya ditelan oleh suara-suara hutan, mereka mendengar suara yang berbeda. Desisan yang dalam, serak, dan berat dari napas raksasa. Nephis mengangkat pedangnya, siap menyerang. Namun, hal itu tidak perlu dilakukan. Sesaat kemudian, pepohonan di depan mereka terbelah, memperlihatkan sebuah lahan terbuka kecil. Di sana, sesosok makhluk mengerikan tengah berbaring di hamparan lumut dan daun-daun busuk. Tubuhnya seperti bukit daging hangus, dengan otot-otot mengerikan menonjol di bawah kulit hitam yang membusuk. Bentuknya samar-samar seperti manusia, tetapi kepala besar makhluk mimpi buruk itu menyerupai kepala serigala, rahangnya yang sedikit terbuka cukup lebar untuk menelan seluruh bangunan. Taringnya yang menjulang tinggi berkilauan dengan kilau keemasan, dan di belakangnya, lidah hitam tersembunyi, ditutupi luka dan bekas luka. Monster besar. Anehnya, makhluk keji itu tidak bergerak. Matanya yang besar tertutup, sementara napasnya dalam dan tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia merasakannya. Nephis menatap makhluk mengerikan itu sejenak, lalu melirik Sunni. Ia disuguhi pemandangan langka, ada sedikit keraguan di wajah cantiknya. Dia tertidur. Dia melirik makhluk mimpi buruk, lalu mengangguk. Tentu saja, dia sedang tidur. Tanpa menghiraukan monster besar itu, Sunni berjalan melewatinya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Lagi pula, akulah yang menidurkannya. Budak Bayangan bab 1669, Pertanyaan dalam cahaya. Sunni berjalan lebih dalam ke dalam hutan, membiarkan indera bayangannya menembus kegelapan yang berdesil. Awalnya, tempat ini seperti penghalang yang hampir tidak bisa ditembus, dengan tanaman merambat tebal dan semak belukar yang lebat menghalangi jalan seseorang. Flora di sana tidak hanya berlimpah dan sangat lebat, tetapi juga bersifat predatoris dan sangat berbahaya, bahkan bagi seorang Sein. Namun, kini, tanaman-tanaman yang menjijikkan itu diam dan jinak. Ada juga jalan setapak yang membelah hutan,
meskipun tidak seorang pun kecuali Sunni sendiri yang akan memperhatikannya. Karena itu, ia berhasil mempertahankan kecepatan yang cukup tinggi, semakin menjauh dari kuil tanpa nama setiap menitnya. Mereka harus bergegas untuk memaksimalkan peluang menemukan kedua sleeper itu hidup-hidup. Saat mereka berdua melintasi hutan, mereka bertemu dengan lebih banyak makhluk mimpi buruk yang sedang tidur. Jumlah mereka ratusan, bahkan ribuan, banyak dari mereka adalah dari pangkat agung. Berjalan di antara gerombolan kekejian yang sedang tertidur pasti menjadi pengalaman yang menegangkan bagi Nevis. Mengingat bahwa kekuatan yang tertidur di bawah bait suci tanpa nama benar-benar mengerikan. Mungkin bahkan seorang penguasa akan terdiam setelah menyaksikannya. Meski begitu, Sunni tetap tenang. Semua makhluk mimpi buruk ini berada dalam cengkeraman kutukan mimpi, tersesat dalam wilayah mimpi-mimpi buruk yang lebih rendah. Jiwa mereka terkunci dalam labirin mimpi buruk, tidak dapat melarikan diri, sebagian besar. Pengecualian memang terjadi, meski jarang. Kutukan mimpi itu diam-diam dan berbahaya. Kutukan itu perlahan-lahan telah menginfeksi setiap kekejian di area yang luas di sekitar kuil tanpa nama, dan karena betapa halusnya wabah itu menyebar. Sangat sedikit dari mereka yang menyadari sesuatu yang salah sebelum semuanya terlambat. Karena terbuai tidur, mereka terperangkap dalam mimpi buruk. Mereka yang mampu melawan kutukan mimpi disingkirkan oleh Sunni, iblis besar yang merupakan kekejian terakhir yang diburunya. Sisanya kini berada di bawah kekuasaan Nighmah. Jika mereka mati di wilayah kekuasaannya, jiwa mereka akan memberi makan Shadow, mendorong kuda jantan yang muram itu lebih dekat ke supremasi. Namun jika mereka terus hidup, mimpi mereka akan memperkuat pasukannya yang mengerikan. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa kekejian yang sangat ganas dapat menghancurkan semua mimpi buruknya, seperti yang telah dilakukan Sunni di Kingdom of Hope. Tetapi kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangat kecil. Bukan saja Nighmah Creatures kurang teguh daripada Sunni, tetapi Nighmah saat ini juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Makhluk-makhluk yang lebih lemah darinya dihancurkan, tetapi makhluk-makhluk yang lebih kuat perlahan-lahan menggantikannya. Adapun sang penghancur gelap sendiri, saat ini ia sedang disibukkan dengan suatu tugas yang sangat penting dan sensitif. Setelah beberapa saat, Nevis tiba-tiba berbicara, "Apakah Anda bersedia berbagi bagaimana Anda menidurkan semua kekejian ini?" Sunni tersenyum di balik pelindung helmnya. Tiba-tiba teringat pertemuan pertama mereka di Forgotten Shore. Dia terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada netral, "Aku tidak akan melakukannya jika kamu juga berbagi sesuatu." Nevis hanya mengangguk. Itu tampaknya adil. Sunni merenungkan jawabannya, lalu berbicara dengan sederhana, "Ada teror transenden lain yang melayaniku. Kekuatannya berhubungan dengan mimpi. Dan mimpi buruk. Butuh waktu lama untuk menidurkan penduduk sudut hutan ini, tetapi tidak ada cara lain. Bentengku tidak akan pernah aman jika ada sumber bahaya yang terus-menerus di bawahnya. Sekarang, aku hanya perlu mengkhawatirkan musuh yang datang dari luar wilayahku." Nevis mendesah. "Harus kuakui, aku sedikit iri. Keberuntunganku dengan Ekos tidak pernah bagus." Kelihatannya begitu, tetapi sesungguhnya, jika dia berhenti memberikan semua gema yang telah diperolehnya kepada teman-teman dan pengikutnya, situasinya akan berbeda. Tentu saja, Sunni memiliki keunggulan unik, tidak seperti Ekos, bayangannya dapat tumbuh dan berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, pengiringnya tidak akan sekuat sekarang. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara tenang, "Sekarang giliranku bertanya." Sunni mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati.
Kudengar kau adalah ahli pertempuran yang tercerahkan, Lady Nevis. Seorang prajurit yang memahami pertempuran lebih baik daripada siapapun. Jadi, sebagai seorang ahli, jika kau tidak punya pilihan lain, bagaimana kau akan melawan seorang Supreme? Nevis tersenyum tipis. Saya berasumsi bahwa itu adalah pertanyaan hipotetis. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan santai, tentu saja, ada banyak cara untuk melawan musuh yang lebih unggul. Penipuan, manipulasi, penyesatan, semua trik yang biasa digunakan. Memanfaatkan keunggulan Anda sambil memastikan bahwa musuh berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, sejujurnya, saya tidak akan percaya pada skema yang rumit dan strategi yang cerdik saat menghadapi Yang Maha Kuasa. Nevis terdiam sejenak dan berkata, suaranya tanpa emosi tertentu, pada akhirnya, cara terbaik untuk melawan seorang penguasa adalah dengan menjadi seorang penguasa. Sunyi terkekeh. Menarik. Itu tidak persis seperti yang diharapkannya. Bagaimanapun, Nevis saat ini sedang berada di tengah-tengah rencana besar dan berisiko, menyusup ke klan besar untuk menjatuhkan pemimpinnya. Namun, dia meremehkan pendekatan seperti itu, mengatakan bahwa cara terbaik untuk membunuh seorang Supreme adalah dengan menjadi Supreme terlebih dahulu. Apakah dia ragu dengan rencananya? Atau bersiap untuk melakukan hal yang berbeda sama sekali? Tidak. Itu tidak mungkin. Dia tidak akan pernah diizinkan untuk menantang mimpi buruk keempat, apalagi kembali darinya dan hidup. Hutan menelan tawanya yang tenang, dan dalam keheningan berikutnya, Nevis bertanya, bagaimana denganmu, Lord Shadow? Bagaimana caramu melawan Supreme? Dia berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku, sederhana saja, sungguh. Aku mungkin akan menunggu sampai mereka berdua bertarung, melihat yang satu mati dan yang lain melemah, lalu menusuk yang selamat dari belakang. Nevis memiringkan kepalanya sedikit. Saat berbicara, suaranya terdengar sedikit geli. Apakah kau sangat percaya diri dengan kemampuan menusuk dari belakangmu, Lord Shadow? Sunyi tersenyum di balik kacamata hitamnya. Cukup percaya diri, kurasa. Tak seorang pun dari mereka yang kutusuk dari belakang pernah mengeluh. Ya, karena mereka sudah mati. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Keduanya terdiam beberapa saat. Akhirnya, Sunyi berkata, saya punya pertanyaan lain. Dia menuntun mereka ke jalan yang hampir tak terlihat. Cahaya putih api Nef tampak mencolok saat mengusir kegelapan. Kegelapan itu surut, tetapi tidak jauh, memperlihatkan lumut merah terang dan tanaman merambat merah yang tumbuh di batang pohon kuno yang bengkok. Begitu mereka berdua lewat, kegelapan kembali, menelan semuanya lagi. Sunyi mendesah, apakah kamu tahu legenda Odysseus? Nevis tampak terkejut dengan pertanyaannya. Tentu saja, kenapa? Dia berbicara tanpa menoleh. Suaranya yang dingin tetap tanpa emosi dan tenang. Odysseus telah pergi dari rumahnya selama 20 tahun. Semua orang mengira dia sudah meninggal, dan banyak pelamar datang untuk melamar jandanya. Dia menolak mereka untuk sementara waktu, tetapi mereka bersikeras bahwa dia harus membuat pilihan. Salah satu dari mereka ditakdirkan untuk tahta Itaca. Sunyi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, akhirnya, Odysseus kembali dan menyusup ke perkumpulan para pelamar dengan menyamar sebagai pengemis. Ia membawa dirinya ke rumah tempat tinggal musuh-musuhnya. Tak seorang pun dari mereka mengenalinya, mengira bahwa ia lemah dan tidak mengancam. Mereka salah. Hutan berdesir di sekitar mereka saat suaranya berubah sedikit menyeramkan. Odysseus kemudian membantai para pelamar dengan kejam, tidak menyisakan satu pun. Tidak hanya itu, ia bahkan membunuh dengan kejam para pembantu yang dianggap tidak setia.
Sungai darah tumpah pada hari itu, dan banyak orang kehilangan nyawa, tubuh mereka diiris dan dimutilasi. Jadi, pertanyaanku adalah, dia berhenti dan berbalik, menghadap Nephis dan api putih bersihnya. Bukankah Odysseus terlalu kejam? Dia menatapnya sejenak, mata abu-abunya yang indah dipenuhi dengan nyala api yang menari-nari. Akhirnya, Nephis berkata dengan nada tenangnya yang biasa, "Kau tidak pernah membenci siapapun, bukan, Lord Shadow? Menurutku, kau orang yang sangat baik." Dia tertawa. "Itu yang pertama. Aku sudah pernah dipanggil dengan banyak nama sebelumnya. Tapi yang baik, kurasa aku belum pernah mendengar nama ini." Dia berbalik dan terus berjalan masuk lebih dalam ke hutan. "Ngomong-ngomong, kamu salah. Aku juga tahu apa itu kebencian. Sebenarnya, aku orang yang sangat pendendam. Memang, kebenciannya mungkin tidak sepanas kebenciannya." Budak Bayangan bab 1670, Selamat datang di hutan. Fragmen alam bayangan itu luas, kegelapannya tidak hanya menenggelamkan permukaan tulang dada dewa yang telah mati, tetapi juga menelan sebagian besar hutan belantara yang tumbuh subur di kedalamannya yang cekung. Kutukan mimpi telah menidurkan makhluk mimpi buruk yang menghuni daerah itu, jadi tempat itu relatif aman. Sunni dan Nephis bergerak dengan kecepatan yang cukup, mencapai tepian fragmen dalam hitungan jam. Mereka bisa saja jauh lebih cepat, tentu saja, tetapi dia menggunakan waktu itu untuk mengajarinya tentang bahaya yang ada di baliknya. Hutan tersembunyi dari pandangan langit, tetapi jauh lebih berbahaya daripada permukaannya. Makhluk-makhluk mimpi buruk Godgrave semuanya lahir di permukaan, tetapi hanya mereka yang cukup kuat untuk bertahan hidup di sana yang turun ke Hollows. Di sini, mereka dapat hidup tanpa batas. Secara teori, dalam praktiknya, mereka semua kanibal. Persaingan untuk mendapatkan air dan makanan sangat ketat, sehingga para penghuni hutan terus-menerus bertarung dan saling memangsa. Makhluk mimpi buruk dikenal suka bertempur di antara mereka sendiri. Hanya di hadapan manusia mereka bersatu untuk menghancurkan yang tidak rusak terlebih dahulu. Namun, keadaan jauh lebih buruk di Hollows, di mana setiap kekejian adalah jenis yang harus sering memuaskan rasa laparnya. Hidup dan mati datang dengan cepat, dan hanya yang paling ganas yang bertahan untuk sementara waktu. Nada suaranya tetap acuh tak acuh. Hanya makhluk paling kuat dan paling ganas yang bisa turun ke hutan, dan hanya yang paling ganas yang bisa bertahan hidup di sini. Ini adalah tempat yang penuh dengan kengerian, tempat monster-monster mengerikan bertarung satu sama lain tanpa henti, dan hanya yang paling mengerikan yang bisa bertahan hidup. Akibatnya, kekuatan rata-rata makhluk mimpi buruk dari Hollows benar-benar menakutkan, dan telah terus berkembang selama berabad-abad. Nephis mendesah di belakangnya. "Tidakkah itu mengingatkanmu pada sesuatu?" Sunni mengangkat bahu. "Saya kira ini seperti versi evolusi yang gila dan dipercepat." Dia memandangi sosok kekejian yang sedang tidur di dekatnya, dengan ekspresi merenung di wajahnya. "Saya pikir mereka sama seperti kita." Dia terdiam sejenak. "Saya tidak yakin apakah saya mengerti." Nephis mengalihkan pandangannya dari makhluk mimpi buruk dan menggunakan pedangnya untuk memotong tanaman merambat tebal yang menghalangi jalannya. Suaranya terdengar agak sedih. Mantra itu mengirim pemuda manusia ke mimpi buruk pertama, dan hanya mereka yang cukup kuat yang bisa kembali. Kemudian, mantra itu melemparkan mereka ke alam mimpi, di mana mereka harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Untuk tumbuh lebih kuat, mereka harus memakan makhluk mimpi buruk. Atau satu sama lain. Jadi, kita manusia tidak jauh berbeda dari kekejian Godgrave. Sunni tersenyum sinis. Persamaannya memang ada,
Hanya saja laju kemajuan manusia jauh lebih cepat daripada laju kemajuan makhluk mimpi buruk di Hollows ini. Apa yang telah memakan waktu ribuan tahun bagi para kekejian itu dapat dicapai oleh manusia dalam waktu kurang dari 1 abad. Mantra itu kejam, tetapi efektif. Dia mengangkat bahu. Bagaimanapun, hutan ini penuh dengan makhluk mimpi buruk besar. Ada juga yang terkutuk di sini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kita menghindarinya hari ini. Ada juga beberapa kekejian yang rusak. Yang ini terlalu lemah untuk melawan makhluk yang lebih kuat, jadi mereka telah mengembangkan banyak strategi bertahan hidup yang keji. Wajahnya berubah di balik pelindung mata dari batu oniks. Banyak yang kecil dan ingin menggali ke dalam dagingmu. Sebagian besar berbisa. Beberapa memikat mangsanya ke dalam keadaan tak berdaya dengan serangan pikiran atau ilusi. Hampir semuanya adalah ahli penyamaran, menyatu dengan hutan. Cobalah untuk lebih mengandalkan pendengaranmu daripada penglihatanmu, dan jika kita bertemu segerombolan hama, jangan ragu untuk membakar mereka semua menjadi abu. Kelemahan Sunni yang paling mencolok adalah ia tidak memiliki cara untuk menimbulkan kerusakan yang kuat di area yang luas. Jadi, ia rentan terhadap kawanan besar parasit kecil. Dalam hal itu, memiliki Nephis bersamanya merupakan anugerah. Kemampuannya untuk mengendalikan api yang membakar menutupi kelemahannya. Mereka selalu menjadi pasangan yang baik dalam pertempuran. Dia tersenyum pelan. Semua yang saya sebutkan dapat diterapkan pada tanaman di sini juga. Hutan yang mengerikan ini sama buasnya dengan makhluk mimpi buruk yang menghuninya. Jadi, waspadalah terhadap makhluk yang tampaknya tidak dapat bergerak. Nephis terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada sedikit geli, "Saya lihat Anda telah memilih tempat yang indah untuk ditinggali, Lord Shadow. Namun, tempat itu agak mematikan." Dia terkekeh. "Bukankah kau tinggal di Bastion, Lady Nephis? Menurutku, tempat itu jauh lebih mematikan." Dia tidak menjawab, mungkin menyatakan setuju. Perlahan-lahan, kegelapan yang tak tertembus di sekitar mereka surut. Mereka mendekati batas fragmen. Tidak lama setelah itu, wujud sebenarnya dari hutan bawah tanah akhirnya terungkap. Sunni dan Nephis berhenti, memandangi hamparan hutan hijau yang indah di hadapan mereka. Hollows sebagian besar gelap, tetapi ada pilar cahaya menjulang tinggi yang jatuh dari atas sana-sini. Itu adalah retakan di kubah tulang dada kuno. Saat ini, masing-masing terhubung ke hutan oleh sulur-sulur tanaman merambat, lumut, dan tanaman berwarna merah tua yang sangat besar, masing-masing berfungsi seperti jembatan langit yang bengkok. Ketika hujan turun di permukaan, air terjun besar jatuh dari celah-celahnya, menyapu hutan dan menyebabkan banjir bandang yang dahsyat. Ketika tabir awan terkoyak, jembatan vertikal terbakar dalam kobaran api yang hebat dan berubah menjadi abu yang menghujani hutan dan menyuburkan tanahnya. Retakan pada tulang itu juga bukan satu-satunya sumber cahaya di Hollows. Hutan itu sendiri bersinar dengan cahaya merah redup. Banyak tanaman berwarna-warni tumbuh dalam kegelapan yang lembab. Mereka memakan sinar matahari yang menyebar melalui tanaman merambat yang menjulur ke permukaan, lalu perlahan-lahan melepaskannya, memancarkan cahaya dan panas. Pemandangan itu semua terasa asing, menyeramkan, dan menakutkan. Namun juga sangat gelap dan menakjubkan. Sambil mendesah pelan, Nephis memadamkan apinya dan mengamati hutan selama beberapa saat. Kemudian, dia memejamkan mata dan mendengarkannya. Akhirnya, dia berkata, "Kurasa kita tidak akan sampai tepat waktu jika kita berjalan kaki. Haruskah kita terbang?" Sunni meliriknya dan ragu sejenak. "Saat ini saya tidak begitu hebat dalam pertempuran udara. Terbang akan jauh lebih cepat, ya."
namun juga jauh lebih berbahaya. Nevis memikirkannya, lalu mengangguk dengan tenang. Kalau begitu, ayo terbang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.